Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada nabi besar kita baginda Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya yang senantiasa mengikuti dan melindungi beliau dalam jalan dakwanya untuk kemudian menegakkan agama Islam. Baiklah teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Hasan, saya dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, di sini saya sudah membuat PowerPoint mengenai pengertian dasar dan fungsi seni, kebudayaan dan estetika seni. Yang pertama ada pengertian dasar dan fungsi seni. Pengertian seni merupakan ekspresi perasaan manusia yang dikonkretkan atau yang dinyatakan dan dikomunikasikan melalui pengalaman batin kepada orang lain atau kepada yang menjadi penikmat, yaitu masyarakat, sehingga merangsang timbulnya pengalaman batin penikmatnya yang menghayatinya. Jadi seni itu lahir karena adanya upaya manusia memahami kehidupan ini, baik itu kehidupan sosial, politik, alam dan sebagainya. Ekspresi tersebut dikonkretkan atau dinyatakan melalui media gerak atau yang kemudian kita kenal dengan tari, kemudian media suara atau musik, kemudian media rupa atau gabungan dari berbagai media-media yang melahirkan kesatuan estetik atau melahirkan kesatuan yang memiliki keindahan. Nah, kemudian di sini ada fungsi seni. Fungsi seni itu ada berbagai fungsi, yang salah satunya ada sarana kesenangan dan hiburan. Orang yang melakukan seni melalui karya-karyanya sehingga dapat dipertontonkan atau dapat dikenalkan dan dapat diperlihatkan kepada penikmat seni, yaitu masyarakat atau orang lain yang menjadi penikmat, pasti yang melakukan seni atau seniman itu memiliki kesenangan dan hiburan tersendiri bagi dirinya akibat dari hasil karya-karyanya. Kemudian ada sarana pernyataan jati diri. Orang yang melakukan seni biasa itu menjadikan sebagai sarana pernyataan jati diri, sarana penyampaian pemikiran, perasaan dan lain sebagainya melalui seni, sehingga dapat dikenal jati dirinya seorang yang melakukan seni itu sendiri. Kemudian ada sarana integratif, kemudian sarana terapi atau pengobatan atau penyembuhan, kemudian sarana pendidikan, kemudian sarana pemulihan ketertiban, kemudian sarana simbolik yang mengandung kekuatan magis. Kemudian yang selanjutnya seni dan kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan pengalaman dan lingkungannya serta menjadi kerangka dasar yang menciptakan dan mendorong terwujudnya kelakuan. Menurut P. Suparlan pada tahun 1980. Kemudian kebudayaan dan kesenian. Adapun seni atau kesenian dalam hal ini dipandang sebagai unsur dalam kebudayaan atau subsistem dari kebudayaan. Melalui kesejajaran konsepnya, maka kesenian sebagaimana halnya kebudayaan dapat dikatakan sebagai pedoman hidup masyarakat pendukungnya atau seniman dalam melakukan kegiatannya atau berkarya melalui seni sehari-hari. Pedoman berisikan model kognisi atau pengetahuan, sistem simbolik atau pemberian makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan melalui pendidikan formal maupun non-formal dalam komunitas atau kelompoknya secara historis. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki segala kelebihan dan kesempurnaan yang sangat berbeda dari hewan atau binatang. Binatang berkembang dari masa ke masa secara statis, alami, dan dengan perilaku yang naluriah. Manusia berkembang secara dinamis, bergerak dan berubah dari waktu ke waktu karena sejalan dengan perkembangan akal, budi, dan dayanya. Oleh karena itu, manusia tersebut
Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk budaya, yaitu makhluk yang menggunakan akal rasio dalam berpikir untuk mengembangkan kehidupannya. Kesenian merupakan perwujudan dari ekspresi perasaan manusia. Manusia sebagai pencipta seni mengungkapkan perasaannya melalui beragam medium seni atau melalui beragam perantara seni, dan karya seni merupakan suatu bentuk perwujudannya. Dalam konteks kesenian ada 3 unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu pencipta seni atau yang disebut dengan seniman, kemudian penikmat seni yaitu masyarakat atau orang lain yang menjadi penikmat, kemudian ada karya seni atau yang disebut dengan artefak. Nah, kemudian selanjutnya estetika dan seni. Pengertian estetika. Estetika umumnya diartikan sebagai suatu cabang filsafat yang memperhatikan atau berhubungan dengan gejala yang indah pada alam dan seni. Pandangan ini mengandung pengertian yang sempit. Estetika sesungguhnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu aesthetika, yang berarti hal-hal yang dapat dicerap atau hal-hal yang dapat dipanca indera. Dengan kata lain, estetika adalah pencerapan indera atau sense of perception. Kemudian yang kedua, pengertian keindahan. Keindahan dalam arti yang luas. Keindahan pada dasarnya adalah sejumlah kualitas pokok tertentu yang terdapat pada sesuatu hal. Kualitas yang paling sering disebut adalah kesatuan atau unity, keselarasan, harmoni, kesetangkupan atau simetri, keseimbangan, balance, dan perlawanan, kontras. Berdasarkan ciri-ciri pokok tersebut, ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa keindahan tersusun dari berbagai keselarasan dan perlawanan unsur-unsur, garis, warna, bentuk, nada, dan kata-kata. Ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa keindahan adalah suatu kumpulan hubungan-hubungan yang selaras dalam suatu benda dan di antara benda itu dengan si penikmat. Kemudian hubungan seni dan keindahan. Kebanyakan keindahan atau beauty merupakan pengertian seni yang telah diwariskan oleh bangsa Yunani dahulu. Plato misalkan menyebut tentang watak yang indah dan hukum yang indah. Aristoteles merumuskan keindahan sebagai sesuatu yang baik dan menyenangkan. Ada 2 teori tentang keindahan, yaitu bersifat subjektif dan bersifat objektif. Keindahan subjektif ialah keindahan yang ada pada mata yang memandang, sedangkan keindahan objektif menempatkan keindahan pada benda yang dilihat. Definisi keindahan tidak mesti sama dengan definisi seni. Dengan demikian, seni tidak dibatasi oleh keindahan. Sortais menyatakan bahwa keindahan ditentukan oleh keadaan sebagai sifat objektif dari bentuk, sedangkan Leibniz berpendapat bahwa keindahan ditentukan oleh keadaan perasaan subjektif atau pertimbangan selera. Dengan demikian, keindahan sebuah karya seni tidak saja ditentukan oleh kualitas objek dan keterampilan dalam mengolah serta menyusun unsur-unsur seninya, tetapi juga ditentukan oleh pertimbangan subjektif pencipta serta pengamatnya. Nah, kemudian beberapa pandangan dalam estetika. Yang pertama ada estetika klasik. Aristoteles memandang estetika sebagai the poetics yang terutama memberikan kontribusi terhadap teori sastra daripada teori estetika. Sebenarnya, secara prinsip Aristoteles dan Plato berpandangan sama bahwa seni merupakan proses produktif meniru alam. Estetika, kemudian ada estetika abad pertengahan. Abad pertengahan seringkali dianggap sebagai abad gelap atau the dark age yang menghalangi kreativitas seniman dalam berkarya seni. Agama Nasrani atau Kristen yang mulai berkembang dan berpengaruh kuat pada masyarakat dituding menjadi belenggu seniman. Kemudian ada estetika pra-modern. Anthony Ashley Cooper mengembangkan metafisika neoplastik yang memimpikan satu dunia yang harmonis yang diciptakan oleh Tuhan. Aspek-aspek dari alam yang harmonis pada manusia itu termaksud pengertian moral yang menilai aksi-aksi manusia, dan satu pengertian tentang keindahan yang
menilai dan menghargai seni dan alam, keagungan termaksud keindahan merupakan kategori estetika yang terpenting. Kemudian estetika modern. Benedot Cross mengemukakan teori estetikanya dalam sebuah sistem filosofi dari idealisme, yaitu segala sesuatu adalah ideal yang merupakan aktivitas pikiran. Aktivitas pikiran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada teoritis atau logika dan estetika, dan praktis yaitu ekonomi dan etika. Kemudian estetika timur. India merupakan negara bangsa yang memiliki pandangan seni dan estetika yang berbagai atau yang berbeda dalam beberapa hal dengan bangsa Eropa. Sebagai contoh, penggambaran patung di barat atau Eropa yaitu pada zaman Yunani merupakan bentuk manusia ideal atau mengutamakan keindahan bentuk. Di India patung tidak selalu serupa dengan manusia, biasanya misal Durga, Siwa dengan 4 kepala dan lain sebagainya. Padahal temanya yaitu penggambaran patung dewa. Perbedaan ini akan lebih jelas sebab seniman India harus mengikuti modus tertentu seperti yang diterangkan di dalam Dhyana untuk menggambarkan macam-macam dewa Hindu atau Buddha. Nah, kemudian estetika pasca modern. Estetika pasca modern dapat dilihat sebagai kelanjutan perkembangan pemikiran estetika di barat. Sebagai pemahaman atau pemikiran yang muncul belakangan, estetika pasca modern dianggap sebagai jawaban kritis terhadap pemikiran estetika sebelumnya, sekaligus menjadi pedoman bagi perjalanan pemikiran estetika selanjutnya. Estetika pasca modern seolah meleburnya pandangan atau pemikiran ideal yang dipahami oleh para ahli estetika sebelumnya. Dalam pandangan ini semua, paham atau ideologi yang melatar belakangi perkembangan estetika sebelumnya diterima dan sekaligus ditolak. Nah, terima kasih. Itulah mungkin penjelasan dari berbagai judul dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.